Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Asyifa yang dirahmati oleh Allah, yang senantiasa setia setiap pagi mengikuti kajian, ya, duduk manis sambil mendengarkan. Kita nggak sadar bahwa kita sudah diberi oleh Allah ilmu yang banyak. Tandanya apa? Kita menjadi jauh dari perbuatan maksiat. Kita menjadi mudah sekali, ringan sekali melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itulah wujud tambahan ilmu yang tidak bisa kita lihat. Ya, tiba-tiba kita tidak diajak ngerasani, sudah tidak mau lagi. Nah, ada majelis ghibah, kita sudah tidak ikut mau nimbrung, kita pergi atau meninggalkan. Itu salah satu dari buah ilmu yang kita dapatkan. Karena apa? Karena orang yang ghibah itu pahalanya akan habis, nanti diberikan kepada orang yang dighibah, ya. Maka dari itu orang yang berilmu, mencari ilmu ini akan menjadi pengaruh ilmu itu kepada amal perbuatan kita. Baiklah, kita akan melanjutkan surat Al-Asr, ya. Surat nomor 59, di intinya yang di ujung-ujung ayatnya ini menunjukkan di sini nanti kehebatan, kebesaran, keagungan Al-Quran serta beberapa asmaul husna yang ada yang diceritakan oleh Allah kepada kita. Dan ini adalah di ujung-ujung itu yang peringatan keras supaya orang-orang beriman itu jangan ada yang menyesal nanti. Sudah iman itu mestinya modal utama masuk surga kecekel tangan misalnya. Ya. Inna muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, sudah dua pokok muslim dan mukmin sudah ada. Nah, jangan sampai seperti itu kemudian mampir di dalam neraka, ya. Yang itu yang jelas sudah pasti masuk surga, tapi ada nanti yang harus terpaksa karena dosa yang dikerjakan dan belum tobat, tatkala dia meninggal dunia harus ke neraka dulu. Padahal, ya, dosa-dosa yang diberi syafaat oleh Nabi itu, ya, sehingga terhapuskan atau terselamatkan itu dosa besar saja.
Dosa-dosa yang kita kerjakan yang tidak besar ini, maka akan terhapuskan oleh rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan amal-amal kita atau musibah yang menimpa kepada diri kita. Ya, enak umat Islam itu. Nanti akan dimasukkan surga semua. Tadi jangan sampai ini. Jadi dosa besar itu jangan sampai kita belum tobat. Termasuk dosa besar itu apa? Meninggalkan sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Bagaimana kalau sholat saya sudah dulu-dulunya? Nanti ada terapinya gitu lah ya. Ya, tobat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana cara tobat? Ya kita belajar. Ya, nanti di dalam Riyadhus Shalihin itu ada bab tobat, itu bab-bab depan itu masih ya. Karena apa? Sebelum beramal yang lainnya itu, amal yang kita kerjakan itu harus diawali dengan tobat. Supaya amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Maka diberikan bulan Ramadan itu sebenarnya gunakan kesempatan untuk tobat. Amal fardu lipat gandakan 70 kali. Amal sunnah itu diberi pahala amalan wajib. Ya. Kemudian diberi malam yang sangat istimewa malam Qadar. Itu maksudnya kita cari supaya kita menjadi sebersih-bersihnya tatkala keluar Ramadan. Ya. Sehingga tidak ada masalah. Belum lagi dijanjikan haji membersihkan dosa, umroh dari umroh membersihkan dosa, sholat 5 waktu membersihkan dosa. Nah, maka dari itu nanti kadang-kadang kalau kita masih kok dosanya banyak, lo kok bisa masuk neraka. Sudah seperti fasilitas dari Allah, ampunannya, rahmatnya yang melimpah ruah itu. Ya ayuhan nas, wahai manusia, magharaka birabbikal karim. Apa yang memperdayakan kamu kepada Tuhanmu yang Al-Karim. Ya, tamu mulia, maha pemberi, maha kasih sayang, Al-Karim itu ya. Semuanya diberi, kok masih masuk neraka. Padahal fasilitas masuk surga itu mudah sekali. Ya, untuk masuk neraka itu sangat susah. Ya, harus masuk barangkali klub malam, parkir mobilnya bayar, di sana ya pokoknya susah ya. Tapi kalau masuk masjid gratis ya. Paling kalau mau memasukkan di kota infak itu 2.000 boleh, 10.000 boleh, 5.000 boleh. Ya. Tetapi namanya setan tidak akan pernah tinggal diam. Kalau ada hamba Allah atau manusia itu menuju ke surga. Dihalang-halangi. Kata Allah Ta'ala di dalam surat Al-Araf itu, surat nomor 7, surat Al-Araf ayat 16 itu, dari depan, dari samping kiri, samping kanan, dan dari belah, akan saya sedikit sekali yang berhasil bisa menembus barisan penghalang-halang setan itu. Ya, orang yang dapat rahmat dari Allah tidak akan susah. Ya sekarang saya diajak ini ngaji bareng, Masya Allah sudah 114 orang yang bergabung kepada kita ini. Ya, inilah mungkin yang dipilih oleh Allah memang. Ya, kalau kita nggak dipilih nggak bisa, delalah ada sajalah. Halangannya itu ada saja. Ini halangan itu memang dikira ya memang ini halangan saya. Tapi kadang-kadang karena kebaikan yang kamu kerjakan itu belum bisa mencapai rahmat Allah, maka kamu belum dibukakan ke sana. Baik, ya. Kita baca Al-Qur'annya. Yang membaca siapa hari ini? Bu Dokter Marlinawati, Ustaz. Bu Marlinawati. Ya, Bu Dokter. Ya, Bu Dokter ya, baiklah ya. Jadi kita baca ayatnya. Jadi nanti saya akan mundur sedikit ke dalam penjelasannya, tapi yang dibaca ayatnya tetap aja 21 sampai 24 ya. Jadi ada 4 ayat yang dibaca, 21, 22, 23 dan 24 ya. Ini adalah inti-inti ujungnya. Monggo Bu, silakan. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik, bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz di mute Ustadz, masihan itunya. Ya, Nah. ya Bu, ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu, Masya Allah pembacaannya luar biasa sekali. Ya memang hasilnya kalau orang itu suka baca Quran, akhirnya akan diberikan oleh Allah. Niat kita memang ingin pintar baca Quran, dipintarkan. Maka dari itu biasanya Ustaz Wahid selalu mengingatkan la tukharik bihi lisanaka litajallabih, jangan kesusu cepat-cepat baca Quran alon-alon supaya bisa teresapi makna kandungannya. Meskipun ayat itu turun tatkala Rasulullah itu menerima wahyu, tapi bisa juga sebagai acuan kalau membaca Al-Quran jangan cepat-cepat. Karena dengan kita membaca terlalu cepat, pemahamannya menjadi terlewat nantinya.
Oleh karena itulah nanti di sini akan saya sampaikan beberapa ayat dulu, atau satu ayat dulu sebelumnya ini. Kita masuk pada ayat yang ke-20 saja dulu. Belakangnya satu ayat saja. La yastawi, ya, Allah Ta'ala mengingatkan ayat 20. La yastawi, tidaklah sama, boten sami, ya. Ashabun nar, orang yang masuk neraka, maksudnya orang yang ahli maksiat, orang yang durhaka kepada Allah, orang yang tidak beriman, wa ashabul jannah, dengan orang yang masuk surga, ya. Orang masuk surga, orang yang beriman, taat dan patuh kepada Allah, mengerjakan hukum-hukum Allah, ya. Ashabul jannati humul faizun, penduduk surga itu adalah orang yang paling beruntung, katanya. Oleh karena itu Allah Ta'ala banyak menanyakan di dalam Al-Quran ini, ya, tentang orang-orang yang durhaka ini apakah kira-kira sama. Karena orang-orang kafir itu menganggap begini, Allah besok sama paling-paling, ya, kita di akhir itu sama, ya, nanti sama-sama akan menempati tempat yang sama dengan orang mukmin itu. Maka kalau Ta'ala mengatakan la yastawi, ya, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, tidak sama. Di dalam surat nomor 45, ya, surat Al-Jasiyah, surat nomor 45, ayatnya ayat 21, Allah menjelaskan, ya, kepada kita, am hasiballadzina tarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus shalihat, ya, sawaan mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Maka Pak Tomo. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Mereka itu menganggap sama. Itu akhirnya juga sama saja, ya. Maka am hasiba, apakah menyangka alladzina tarahus sayyiat, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan buruk itu, ya, anaj'alahum, bahwa kami akan menjadikan mereka kalladzina amanu wa amilus shalihat. Apakah orang-orang jahat itu nanti akan dibalas sama dengan orang yang beriman dan beramal soleh? Ya, sawaan, sama, ya, balasannya itu mahyahum, dalam kehidupan di dunia, ya, ternyata juga ada orang Muslim yang kaya, ada orang Muslim yang miskin, ada orang kafir yang kaya, nanti juga sama, katanya gitu. Maka dibantah oleh Allah Ta'ala, ya. Apakah kamu menyangka bahwa nanti di akhirat itu, ya, antara orang Muslim dan orang-orang kafir, orang yang berdosa itu sama, ya? Maka sa'a, alangkah buruknya yahkumun, apa yang mereka duga itu, ya. Allah Ta'ala pasti tidak akan menyamakan antara orang mukmin dan orang kafir. Di dalam surat nomor 68, surat apa Pak? Surat Al-Qalam 68 ayat 35. Jadi kita lihat ayat yang ke-35. Monggo Pak teman dibaca. Maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa atau orang kafir? Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Iya. Cukup ya. Cukup. Jadi ayat yang ke-35 itu. Ini kalau diawali dari ayat 34 itu, ya. Innalil muttaqina, sesungguhnya yang bertakwa itu, ya, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, jannatun, akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Kenapa? Orang-orang kafir itu menganggap sama saja nanti, ya. Orang-orang itu akan menjawab balasan sama surganya gitu. Maka Allah Ta'ala membantah mereka, afana ja'alil mu'minina kal mujrimin. Apakah pantas Allah Ta'ala menjadikan orang yang berdosa, orang kafir itu sama dengan orang yang beriman? Sa'a ma yahkumun, tadi di dalamnya, alangkah buruk persangkaan mereka ini. Tidak akan sama. Oleh karena itu di dunia kita harus betul-betul mempersiapkan diri, ya, untuk persiapan ketemu dengan Allah dengan amal-amal
yang sama sekali tidak salah, baik cara beramalnya ya, maupun jenis amal yang kita kerjakan, ya, supaya kita benar. Nah, amal-amal itu, pekerjaan-pekerjaan itu, perbuatan yang kita lakukan itu akan kita ambil sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh kita kalau menjalankan perintah Allah itu tidak melalui contoh dari Rasulullah. Karena perintahnya itu memang datang dari Allah. Setelah perintah datang dari Allah, misalnya sholat, maka tata cara sholat itu Rasulullah yang berhak memberi contoh. Ya. Selain Rasulullah, sholat itu tidak ada yang diterima contohnya, yang contoh yang benar. Ya. Kalau memang contoh yang lain. Demikian juga puasa. Puasa kapan mengawali puasa? Ya, mulai masuk fajar sampai matahari tenggelam, itu puasanya orang Islam. Kita tidak boleh membuat tata cara tersendiri. Nah, ini. Nah, Al-Quran itu luar biasa sekali. Maka Allah menggambarkan, lau anzalna hadal Qur'ana. Lau itu seandainya anzalna, kami menurunkan hadal Quran, Quran ini ala jabal, di atas sebuah gunung, ya. Laro'ai tahu, pasti kamu lihat gunung itu khosyi'an mutasodian, hancur berkeping-keping min khosyiatillah, saking takutnya kepada Allah. Jadi seandainya gunung itu diberi akal seperti manusia, mengerti perintah, mengerti larangan, mengerti kebesaran, kegagungan Allah, mengerti hukuman-hukuman yang akan diberikan oleh Allah kepada pelanggar-pelanggar, ya, yang melanggar aturan dari Allah Ta'ala itu, maka gunung yang begitu besar itu takutnya luar biasa, hancur berkeping-keping saking takutnya min khosyatillah, ya. Watilkal, dan itulah amsalu, ya, kami buat perumpamaan itu nadri buah kami buatnya linasi untuk bagi manusia, la'allahum agar mereka yatafakkarun, berpikir. Kalau namanya gunung yang tidak berakal itu sudah begitu takutnya kepada Allah Ta'ala, seandainya diberi akal, bagaimana kamu wahai manusia, ya, bagaimana kamu patut untuk mengabaikan saja perintah Allah. Dilarang berjudi, tapi berjudi, dilarang minum khamr, bahkan makan daging babi, menipu orang lain. Gunung saja takutnya begitu Allah membuat perumpamaan. Pak Tomo, monggo dibacakan tafsirnya sebentar, Pak Tomo. Ya, Ustaz. Dalam firman-Nya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagungkan perkara Al-Quran dan menjelaskan kedudukannya yang tinggi. Karena itu, seyogyanya seluruh hati manusia tunduk kepadanya dan terpecah belah mendengarnya, karena di dalamnya terdapat janji yang benar dan ancaman yang keras. Nah, kenapa harus begitu katanya? Karena di dalam Al-Quran itu terdapat janji-janji yang benar, memasukkan surga yang beriman dan beramal soleh, alladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatul firdausi nuzula, misalnya, ya. Bagi yang beriman dan beramal soleh, mereka akan diberikan surga Firdaus sebagai balasan. Itu pasti terjadi. Innalladzina kafaru, ya, bakadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami pasti dimasukkan neraka dan mereka kekal di dalamnya. Janjinya benar, siksanya sangat keras. Maka dari itu, dan tidak ada satupun di dalam ayat Al-Quran ini yang bertentangan satu sama lain. Tadi sudah dibacakan bahwa Al-Quran harus dibaca dengan baik, tertib, ya, dan mengerti makna dan kandung-kandungannya di dalam Al-Quran ini. Terus Pak Tomo. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah, disebabkan takut kepada Allah. Yakni, jika gunung yang perkasa dan keras, seandainya ia memahami makna Al-Quran ini, lalu merenungkannya, niscaya ia akan tunduk, terpecah belah, karena takut kepada Allah. Lalu bagaimana patut bagi kalian, wahai sekalian umat manusia, bila hati kalian tidak bersikap lunak, tunduk dan patuh karena rasa takut kepada Allah, padahal kalian dapat memahami perintah Allah dan merenungkan kitab-kitabnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.
Dan yang demikian Allah akan memerintahkan umat manusia jika turun Al-Quran kepada mereka supaya mereka mengambilnya dengan rasa takut dan mendalam dan lagi penuh ketundukan. Ya, itulah ya, Al-Quran bukan kitab biasa, ya, tidak sama dengan kitab-kitab yang lain. Maka dari itu membaca Al-Quran juga tidak sama dengan membaca kitab yang agungkan Al-Quran, kita akan diagungkan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Al-Quran karena kita itu umat yang kecil seperti ini. Mungkin kita menganggap kita ya kalau dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain diciptakan, malaikat itu ya, malaikat itu besar-besar, sayapnya saja malaikat Jibril 600 sayap ya, kecepatan terbangnya itu satu hari sama dengan kadarnya 50.000 tahun. Itu ruzul malaikat baruhu ilahi fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Jadi seperti itu. Nah, kita manusia ini diizinkan membaca Al-Quran, artinya berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kebesaran keagungan Allah Ta'ala, Allah menggambarkan lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'atahu khashi'an mutasaddiam min khasyatillah. Kalau Al-Quran itu seandainya diturunkan ke gunung, maka gunung takut ya, menjadi hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah. Wa tilkal amsalun nadzibuha, demikianlah perumpamaan-perumpamaan itu kami buat linasi untuk manusia, lahalam yatafakkarun, supaya mereka memikirkan. Al-Quran sebagai petunjuk hidup, jangan hanya sekedar dipajang di ruang tamu atau apa saja, tidak pernah dibaca sama sekali. Ya. Kemudian, monggo teruskan Pak Tomo. Di dalam hadis mutawatir telah ditegaskan bahwa Rasulullah SAW dibuatkan sebuah mimbar. Sebelumnya, ketika berkhutbah, beliau berdiri di sisi batang kurma yang ada di dalam masjid. Tak kala mimbar pertama itu dipasang, datanglah beliau untuk berkhutbah, lalu melewati batang kurma itu, menuju ke mimbar. Pada saat itu, batang kurma tersebut merintih seperti rintihan anak kecil, dan berhenti setelah mendengarkan zikir dan wahyu di sisinya. Ya, jadi Rasulullah itu dulu kalau berkhutbah itu di Masjid Nabawi itu di sisinya ada pohon kurma ya, dulu tidak ditebang sampai ke akar-akarnya itu mungkin untuk khutbah. Namun setelah diperbaikinya masjid, akhirnya apa? Rasulullah dibuatkan oleh para sahabat ini tempat khutbah yang khusus. Akhirnya tidak lagi khutbah di sebelahnya pohon kurma itu. Ternyata pohon kurma itu merintih menangis ya, karena ditinggalkan oleh Nabi, tidak dijadikan pohon kurma. Dalam satu riwayat yang pernah saya baca itu adalah ya, sampai Rasulullah merangkul karena dia merintih-rintih pohon kurma ini. Ya, tentunya yang tahu adalah Nabi, karena Nabi itu dapat wahyu. Ya, bukan halu, bukan. Nabi itu lain dengan kita. Dirangkul. Kemudian entah dibisiki apa, menurut sahabat itu, maka diamlah akhirnya pohon kurma itu. Jadi karena apa? Tatkala Rasul membacakan ayat-ayat Al-Quran, dia merasa tenang. Ini pohon saja kayak seperti itu. Kita manusia bagaimana kok tidak bisa tersentuh tatkala dibacakan Al-Quran. Memang barangkali hati kita itu yang sudah mulai mengeras. Ya, mulai mengeras. Seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-74, yaitu teruskan aja Pak Tomo, apa namanya tafsirnya? Di dalam hadis mutawatir telah ditegaskan bahwa Rasulullah SAW sudah terus Pak Tomo, terus. Tadi sudah itu. Ya. Menurut sebagian riwayat hadis, Al-Hasan Al-Basri berkata setelah mengutip hadis ini, maka kalian lebih berhak untuk merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada batang kurma ini. Nah, Hasan Basri mengatakan, kenapa kurma itu sampai merintih-rintih? Karena rindu kepada Nabi. Kenapa sekarang tidak dijadikan lagi mimbarnya untuk berkhutbah? Rindunya kepada Nabi karena ditinggalkan Nabi karena ada mimbar yang bagus. Itulah yang menyebabkan si batang kurma tersebut merintih atau mengeluarkan suara. Maka kata Imam Hasan Basri, maka kalian lebih berhak untuk merindukan Rasulullah
daripada batang kurma ini, ya. Maka bagaimana sifat kita, ya, kepada Nabi kita? Apakah kita merindukan, melebihi rindunya batang kurma itu kepada Nabi, ya? Supaya malah kita senantiasa baca sholawat, ya. Setiap hari paling tidak, ya, kita pada saat tasawuf akhir itu dianjurkan, diwajibkan baca sholawat. Belum kalau dia berada di luar sholat. Terus Pak. Demikian pula ayat suci ini, seandainya gunung-gunung yang tuli itu mendengar dan memahami firman Allah Subhanahu wa taala, pasti akan tunduk dan terpecah belah karena takut kepadanya. Lalu bagaimana dengan kalian, padahal kalian telah mendengar dan memahami firman-firman Allah? Maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 74, padahal di antara batu-batuan itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Ya, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita kenapa manusia begitu wangkot, begitu susah, begitu cengkal, bahasa Jawanya ini. Dinasihati, padahal, ya, kata Allah Ta'ala, batu saja, di antara batu-batu itu ada yang pecah mengeluarkan air, ada yang memancarkan, ada yang menjadikan sebagai sungai-sungai, ada bahkan ada yang takut meluncur dari atas bukit itu karena takutnya kepada Allah. Wa inna minal hijarati, dan sungguh di antara batu-batu itu lama yatafajaru minul anhar, ada yang memancarkan air, sungai, ya, sungai-sungai. Jadi kalau kita lihat gunung itu adalah batu, dari gunung itulah keluar air masih, ya. Wa inna minha, dan sesungguhnya di antara batu-batu itu lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'a, ada yang terbelah, pecah, mengeluarkan air, ya, air itu. Wa inna minha, dan sesungguhnya di antara batu-batu itu lama yahbitu min khasyatillah, ya, ada yang meluncur dari atas ke bawah saking takutnya kepada Allah. Loh, kamu manusia kok tidak takut sama Allah itu apa? Maka itu jamaah yang berbahagia, cobalah renungkan. Kalau kita membaca Al-Quran, jangan dibaca, kata Ustaz Fahid itu seperti baca Quran. Renungkan kandungan. Ini firman Allah, pasti ada di balik yang tersurat itu, yang tersirat. Hikmah-hikmah yang di dalamnya, semakin kita mendalami, semakin dalam arti-artinya ini. Jadi kita betul-betul hari ini ditegur oleh Allah, kenapa kita masih keras hati kita, ya? Bagaikan batu, barangkali keras hati kita itu tidak bisa tersentuh oleh nasihat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam surat, ya, Al-Haji itu, ya, surat Haji, surat nomor 22, ya. 22 ayat 34 dan 35. 34 itu cuma ujungnya saja, Pak. Ya, wa basyiril mukhbitin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada ayat 34-35. Monggo, Pak. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Ya. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Orang-orang yang mendirikan sholat. Dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Ya, itulah. Jadi Allah sudah memberi kabar gembira kepada kita. Wa basyiril mukhbitin. Berilah kabar gembira orang yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Cirinya orang yang tunduk dan patuh kepada Allah itu apa? Alladzina idza dzikirallahu, yaitu orang-orang yang apabila disebut tentang Allah, hukum Allah, undang-undang Allah, kebesaran Allah, ya, tempat Allah bersandar, pemberian Allah, rahmat karunian Allah, itu wajilat qulubuhum. Hati mereka menjadi bergetar, ya Allah, alangkah baiknya Engkau, ya Allah, alangkah durhanya aku, ya. Sudah disiapkan ampunan surga yang seperti itu. Engkau tidak memerlukan apa-apa untuk kami. Tapi ternyata hati kami masih mengeras laksana batu seperti tadi. Ya, ini jadi seperti itu kata Allah. Ya, wajilat qulubuhum wasabirina ala ma asabahum.
dan tetap sabar terhadap musibah apa saja yang menimpa dirinya. Kita baru saja kena COVID-19, sabar. Ya. Dan sabar apa saja sudah. Nah, tatkala kita diuji barangkali penghasilan kita kok tidak seperti dulu. Ya sekarang kita lihat dari sisi yang lain. Barangkali kita menjadi lebih tentram. Ya. Barangkali kita menjadi mudah beribadah. Pokoknya dari sisi manapun kalau kita berbaik sangka kepada Allah, maka akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa ini. Ya. Muqimis sholata, dan senantiasa menegakkan sholat. Jangan sampai sholat yang menjadi barometer untuk masuk surga ini menjadi barometer untuk seluruh amal. Karena amal yang pertama dihisab adalah sholat. Sampai kita tunaikan, kita selesaikan begitu saja. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan tentu orang yang tunduk dan patuh kepada Allah itu tatkala diberi rezeki oleh Allah, dia terfikir untuk berbagi dengan orang lain. Ya, jangan sampai ini hasil-hasilnya sendiri. Wah, putuku cik butuh, anakku cik butuh. Ya memang butuh, tapi ya sisihkanlah sedikit bareng orang lain. Kalau mungkin keluarga kita masih bisa, masih ada mencukupi, kita berbagi dengan orang lain. Baik, kita lanjutkan tafsirnya, moga Pak Tomo. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dialah Allah yang tidak ada ilah yang hak selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Iya. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa tidak ada ilah yang hak selain Dia. Karena itu tidak ada Rabb melainkan hanya Dia semata. Dan tidak ada sembahan bagi semesta alam kecuali Dia. Segala sembahan selain darinya adalah batil, dan bahwasanya Dia Maha mengetahui segala yang gaib dan yang tampak. Artinya, Dia mengetahui seluruh ciptaan ini, baik yang tampak oleh pandangan kita maupun yang tidak tampak. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya, baik di muka bumi ini maupun di langit, kecil maupun besar, bahkan semut kecil yang berada di kegelapan malam sekalipun. Ya, jadi ayat-ayat ini menjelaskan kepada betapa luar biasanya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Wallahu, dialah Allah, ya. Alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada ilah sesembahan kecuali kecuali Dia. Jadi artinya kita tidak boleh sedikit pun penghambaan kita kepada selain Allah. Kita harus hanya menyembahkannya kepada Allah, taat patuh hanya kepada Allah, karena Dialah Allah yang Maha Besar, yang memberikan kita semua yang kita butuhkan, dan yang senantiasa memperhatikan apa yang kita harapkan. Itu yang disebutkan di dalam surat Al-Ikhlas, Allahu Samad, Allah tempat bergantung semua makhluk. Maka dari itu kita tidak boleh sampai bersandar kepada selain Allah, ya. Al-Malik, ya dialah Raja. Al-Qudus, yang suci dari segala macam kekurangan, yang suci dari hal-hal yang mungkin dianggap tidak tahu, tidak bisa, tidak mampu. Allah bisa segala-galanya, mampu semuanya. As-Salam, yang Maha Sejahtera, ya. Al-Mu'min, yang menganugerahkan keamanan. Al-Muhaiminin, yang Maha memelihara manusia. Jadi kalau kadang-kadang kenapa kita kecelakaan, kok selamat sendiri, dipelihara oleh Allah Ta'ala. Kalau Dia Al-Muhaimin, Maha memelihara Allah Ta'ala. Al-Mu'min, Maha memberi keamanan kepada hambanya. Jadi mungkin mau dicegat atau mau dirampok, kita tidak jadi dirampok. Orang yang merampok takut sendiri. Ini Allah, yang cara Allah memberikan perlindungan. Al-Jabbaru, Dia yang Maha Kuasa. Al-Mutakabir, Dia yang memiliki segala macam kebesaran. Maka dari itu dalam satu hadis disebutkan di sini, di dalam tafsir Ibnu Katsir, sebelahnya itu ada hadis, Pak. Itu, ya. Keagungan ia adalah, moga Pak. Keagungan adalah kain kebesaranku, dan kebesaran atau kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang melepaskan salah satu dari keduanya dari diriku,
pasti aku akan mengadabnya. Ya, jadi tidak seorang pun yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengaku dirinya besar. Karena kebesaran hanya milik Allah, ya, dan keagungan adalah juga milik Allah. Siapa yang merampas dari keduanya, yang satu sarungku, yang satu selindangku, maka pasti diazab oleh Allah Ta'ala. Maka di Fir'aun, ya, Namrud dan lain-lainnya, itu adalah mereka akan siap mendapatkan azab yang pedih di sisi Allah karena sudah merebut atau mengambil kebesaran keagungan Allah. Dia menganggap ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Maka diteruskan Pak Thomas dulu. Menurut Qatadah, Al-Jabbar yaitu yang mencukupi makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Sedangkan Ibnu Jarir mengungkapkan Al-Jabbar yakni yang mengurus seluruh urusan makhluknya dan mengaturnya untuk kebaikan mereka. Qatadah juga berkata, Al-Mutakabbir yakni yang maha agung dari segala keburukan. Ya, jadi ayat itu satu ayat itu menerangkan secara sempurna kekuasaan, keagungan, kebesaran Allah. Ya, jadi tidak ada kitab-kitab yang lain yang menerangkan sesembahannya seperti Al-Quran menerangkan jati dirinya Allah. Jadi bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau kita tidak diterangkan oleh Allah sendiri bagaimana sifatnya. Itulah namanya tauhid asma wa sifat. Maka kita mentauhidkan Allah dengan sifat-sifatnya ini karena ada keterangan dari Al-Quran, dari hadis-hadis yang sahih. Terus Pak. Setelah itu Allah berfirman, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya, jadi kalau mereka itu menyembah berhala, menyembah patung, menyembah kuburan, menyembah pohon-pohonan, Masya Allah, alangkah rendahnya, remehnya. Maha suci Allah, ya, subhanallahi amma yusrikun. Maha suci Allah terjadi apa yang mereka persekutukan jauh, ya. Di dalam surat Al-Ikhlas itu, walam yakulahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sekufuk, yang sama, setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhala-berhala yang disembah, yang tidak bisa berbuat apa-apa ini, yang dimintai sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa ini, maka ini sama sekali tidak bisa disetarakan dengan Allah yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha sempurna. Firman Allah selanjutnya, monggo Pak. Firman Allah SWT selanjutnya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Al-Khalq berarti menetapkan, sedangkan al-baru berarti melaksanakan dan melahirkan apa yang telah ditetapkan ke alam wujud. Dan tidak setiap yang menetapkan dan menyusunnya mampu untuk melaksanakan dan mewujudkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kemutlakan Allah. Wallahu, dialah Allah. Al-Khaliqu, dia yang menciptakan. Jadi adanya sesuatu diciptakan. Tidak ada selain Allah yang bisa menciptakan. Paling merubah bentuk saja, ya. Kita itu bisanya merubah bentuk dari pohon yang besar itu bisa jadi kursi, ya, bisa jadi perhiasan-perhiasan yang lain. Itu adalah kita tidak bisa menciptakan kayunya. Tapi Allah itu Al-Khaliqu, dialah menciptakan. Al-Bari'u, dan dialah juga yang mengadakan. Menciptakan diadakan oleh Allah. Al-Musawiru, dan dialah yang membentuk rupa. Ya. Huwalati yusawirkum fil arham. Dialah yang membentuk rupamu di dalam perut ibumu. Jadi kaifayasa, bagaimanapun yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Allah itu membuat kita. Jadi kalau kita pikir bagaimana ya asalnya air mani kok bisa ada tulangnya, ada kemudian dagingnya, ada uratnya dan lain-lainnya. Itulah Allah. Sampai sekarang tidak ada yang bisa menyelidiki di mana apa saja yang jadi urat, apa saja yang jadi tulang. Dari bagian-bagian air mani itu yang seperti itu. Itulah Allah. Yang musawiru, dialah adalah yang membentuk rupa. Lahu miliknya lah al-asma'ul husna, nama-nama yang indah, ya. Ada 99 nama yang di dalam Al-Quran itu kata Nabi 101, barang siapa menghafalnya,
itu maka dijamin masuk surga. Maksudnya menghafalkan, mengerti, memahami tentang nama Allah. Misalnya War-Rahman, dia Allah yang Maha Pemurah, penuh dengan rahmat. Oleh karena itu, kalau ada sesuatu permintaan tentang rahmat, jangan minta kepadanya, mintalah kepada Allah. Ya, Al-Qadir yang Maha Kuasa. Karena dialah yang Maha Kuasa, maka tentunya kita tidak akan menyandarkan diri kepada selain Allah, ya, dan seterusnya ini. Jadi Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Yusabbihu lahu, telah bertasbih kepadanya, ma fis samawati wal ard, segala yang di langit dan di bumi, termasuk malaikat, batu, gunung, ya, semua bertasbih kepada Allah. Wa huwal azizul hakim, dialah yang Maha perkasa dari Maha bijaksana. Baik, ya, sampai di sini ini tafsirnya. Namun di sini ada hadis yang cukup, ini ada 2 hadis, tolong dibacakan Pak Tomo, ya, di lembaran berikutnya itu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa dapat menghitungnya, menghafal, dan mengamalkannya, maka dia akan masuk surga. Dan Allah itu ganjil, menyukai yang ganjil. Ya, jadi Allah itu adalah di sini disebutkan Allah itu witir, yuhibbul witra, ya, suka ganjil. Oleh karena itu di sini orang sholat malam itu dia disuruh menutup dengan sholat witir. Kalau sholat witir itu ganjil, sehingga Rasulullah kalau dalam perjalanan semua sholat rawatib yang muakkadah, yang muakkadah maupun ghairu muakkadah ditinggalkan, kecuali 2 rakaat sholat sebelum subuh dan sholat witir, ya, itu yang senantiasa dikerjakan baik dalam safar maupun tidak safar, ya. Segitu Asmaul Husna itu banyaknya disebutkan di dalam hadis itu, ya. Kemudian di bawahnya aja, Pak. Sedangkan menurut redaksi Ibnu Majah, monggo, Pak. Sedangkan menurut redaksi Ibnu Majah terdapat penambahan dan pengurangan. Juga ada perbedaan dalam penyusunannya. Dan hal itu telah kami kemukakan secara panjang lebar, sehingga tidak perlu lagi dikemukakan di sini. Dan firman Allah Ta'ala, bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Sebagaimana firman-Nya pula dalam Al-Isra ayat 44, yaitu sesungguhnya tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dan memujinya. Dan firman-Nya wawal aziz, ya, dan dialah yang Maha perkasa. Artinya tidak ada yang dapat melawan dan mengalahkannya. Al-Hakim, lagi Maha bijaksana, yakni dalam syariat dan ketetapannya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Muqil bin Yasar, Nabi SAW bersabda, barang siapa ketika bangun pagi mengucapkan 3 kali A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, kemudian, atau artinya aku berlindung kepada Allah dan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk, lalu membaca 3 ayat akhir dari surat Al-Asr, maka Allah menugaskan kepadanya 70.000 malaikat untuk mendoakannya hingga sore hari. Dan jika ia meninggal pada hari itu, maka ia wafat sebagai syahid. Dan barang siapa yang mengucapkannya pada sore hari, maka ia juga mendapatkan kedudukan yang sama. Iya, jadi ini di ujung tafsirnya surat Al-Asr itu, barang siapa ketika bangun pagi membaca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, ya, kemudian dilanjutkan nih, ya, ini misalnya artinya aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui, ya, dari setan yang terkutuk. Jadi a'udzubillahi samil alim itu artinya seperti itu, aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar, ya, minasyaitonir rajim, dari kegangguan setan yang terkutuk. Setelah itu membaca 3 ayat terakhir surat Al-Asr, yaitu ayat 21,
ayat 22, 23 dan 24, 3 ayat yang terakhir surat Asr, maka Allah akan menugaskan kepadanya 70.000 malaikat untuk mendoakannya hingga sore. Mendoakannya adalah memohonkan rezeki, memohonkan ampun, memohonkan keselamatan, memohonkan iman dan seterusnya, seperti disebutkan nanti di dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 nanti sebentar kita baca. Dan jika ia meninggal pada hari itu, jadi setelah bangun pagi tadi pagi, bismillahirrahmanirrahim minasyaitonirrajim, kemudian baca itu wallahu la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati dan seterusnya tadi, jadi surat Asr 22, 23, 24 maka mereka akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Dan jika ia meninggal dunia pada hari itu, maka ia wafat sebagai syahid, maksudnya diberi pahala sama dengan pahalanya orang mati syahid. Inilah, jadi jangan sampai disia-siakan iman. Sang terakhir ada yang baik tidak diikuti, kita sudah nggak ngerti. Jadi kita ngaji lagi juga tidak ngerti. Padahal itu Nabi yang menerangkan. Dan barang siapa yang mengucapnya pada sore hari, maka ia akan mendapatkan kedudukan yang sama, mendapat doa dari 70 malaikat. Sore hari itu maksudnya setelah sholat asar. Demikianlah hadis riwayat Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah gharib, kami tidak mengetahui kecuali dari satu jalur. Jadi dari satu orang begitu. Kalau hadis yang terkenal itu mutawatir, diriwayatkan dari orang banyak dan orang banyak. Inilah jadi yang penting sekali pagi hari setelah bangun pagi bacalah a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Setelah itu kita membaca 3 ayat terakhir dari surat Al-Asr, yakni kita baca wallahu ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati warahmanir rahim. Kita kan wallahu ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Itu kita baca 1 kali saja sudah cukup. Tatkala bangun pagi dan nanti sore setelah sholat asar kita baca. Maka kita praktekkan ilmu yang kita dapat ini. Jangan hanya sekedar sebagai informasi saja supaya ada pengaruhnya nanti. Ngertinya apa hasilnya di akhirat. Kalau sekarang nggak ngerti, sama saja yang baca nggak baca ya sama saja. Begitu saya lihat cukup sementara, monggo beri